Halo, selamat siang Kami Friends. Ketemu lagi dalam agenda rutin kita setiap hari Senin, yaitu Market Review dan juga Stock Pick. Edisi hari Senin tanggal 10 Juni tahun 2024. Untuk kesan kalinya dengan saya Nasih dari KB Valbury, Sekitar Semarang, dan rekan saya, Dengan saya Dodi. kita akan berbincang tentang review market sepekan lalu dan saham apa yang bisa diperhatikan untuk pekan ini. Dan mungkin kalau Happy Friends ada pertanyaan, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Sebelum kami mulai, disclaimer on dulu bahwa semua perbincangan siang ini bukan merupakan rekomendasi buy or sell, sehingga semua risiko, baik untung maupun rugi, menjadi tanggung jawab Happy Friends masing-masing. Untuk kondisi market sepekan ini, untuk Dow Jones secara weekly mengalami penguatan sebesar 0,29%, Nasdaq mengalami penguatan 2,38%, US Dollar Index penguatan 0,2%, oil pelemahan 1,9%, gold pelemahan 0,89%, timah pelemahan 4,81%, nikel pelemahan 5,26%, coal pelemahan 6,61%, dan CPO juga mengalami pelemahan sebesar 2,53%. Untuk IHSG di sesi satu ini closing dengan penguatan di level 6.911,267 dengan value transaksi yang bisa dikatakan tidak terlalu tinggi, yaitu sebesar 4,837 triliun. Dan untuk selama sepekan ini, foreign masih mencatatkan net sale sebesar 1,71 triliun. Untuk sesi satu ini, saham yang mengalami penguatan sebanyak 167, yang mengalami pelemahan 389, dan yang tidak mengalami penguatan maupun pelemahan sebanyak 217. Untuk top gainer selama seminggu ini dipimpin oleh saham IBOS, INTP, dan juga PTRO. Untuk top loser selama sepekan ini dipimpin oleh saham Frame, Brain, dan juga Atla. Sedangkan untuk net foreign buy secara weekly dipimpin oleh saham TPIA, AMNN, dan juga BBNI. Sedangkan untuk net foreign sell dipimpin oleh saham BBRI, Goto, dan juga TOWR. Untuk selanjutnya kita akan melihat gambaran teknikal secara lebih luas dari IHSG dan juga katalis yang lainnya. Silakan Pak Dodi. Oke. Untuk ISG saat ini, mana tadi sesi pertama ditutup menguat tipis ya, hanya plus 0,19%. Nah, kalau kita ngelihat dari indikator MACD yang ada di layar, yang tampak di chart saat ini memang masih menunjukkan peluang pelemahan lebih lanjut di ISG ya. Nah, memang saat ini ISG ini memang sudah mulai mendekati area-area support. Support kalau kita ngambil menggunakan Fibonacci dan kita menggunakan eh, apa swing high dan swing low yang terakhir di area ini itu kondisi saat ini ISG itu sedang berada di area Fibonacci 1,38% dan area 1,61%. Jadi relatif bisa dikatakan saat ini memang ISG memang berada di area mendekati area-area support yang relatif lumayan cukup kuat ya, terutama di area Fibo 1,618 ini, di mana area Fibo 1,618 itu berada di kisaran area 6.800-an ya. Dan saat ini juga tadi hari ini di sesi pertama ini memang itu juga sempat menguji level support. Ini ada gap di sini di kisaran 6860-an ya. Dan itu pun juga sudah dites hari ini bagi sesi pertama dan saat ini memang tampak bahwa ISG sedang membentuk candle doji ya di kisaran di saat mana saat ini ditutup di level 6.911. Memang kalau kita lihat dari indikator MACD yang masih pada peluang tekanan untuk penurunan lebih lanjut, kita memang mungkin kita masih belum bisa berharap banyak kenaikan yang relatif cukup kuat di ISG, tapi setidaknya kita
berharap semoga aja di area-area support ini di kisaran 6.800 sampai 6 apa kisaran 6885 ini setidaknya ISG sudah tidak membentuk new low lagi dan setidaknya sudah membentuk pijakan. Ya, memang kita masih wait and see untuk saat ini dengan melihat ini seperti ini. Mungkin saat ini memang kita perlu untuk waspada masih untuk waspada terlebih dahulu ya. Kalau kita ngelihat mungkin untuk 1 minggu ini relatif untuk lebih waspada memang ASEAN. Jadi yang perlu kita waspada apabila IHSG pecah di bawah level 6.800. Tapi harapannya semoga IHSG jangan sampai pecah di bawah level 6.800 dan membentuk pijakan dulu di kisaran ini ya untuk nanti kembali rebound. Dengan target resisten IHSG ada di level 6927 dan level resisten selanjutnya di level 7.025. Ya, level Dan support di level 6.800. tadi IHSG cukup kebantu ya Pak. Ada Ya, tadi kerekan brand ya Pak brand di ya, ya, sesi dua. brand hari ini sesi satu ini tadi tutup plus ya. Cuma nggak tahu, tadi berapa ya? 6.000 berapa ya? 6.500 apa berapa ya? Tadi untuk Brand low-nya 5.500 Pak. 5.500, Terus yang sesi tadi closing arah Pak. 650 ya. Iya. Ya. Ya itu mungkin sedikit membantu juga ya dengan apa sentimen dari brand. Tadi saya juga lihat seperti Barito, grupnya Pak PP pun juga ditutup positif hari ini di sesi satu ini. Selanjutnya Dow Jones. Untuk Dow Jones sendiri, walaupun kalau kita lihat dari indikator MACD memang tidak setajam arah penurunannya tidak setajam ISG ya untuk di Dow Jones ini, tapi saat ini nampak bahwa Dow Jones ini sedang menguji level resistance MA22 ya. Kemudian saya memang menggunakan MA22, di mana MA22 ini juga berhimpitan dengan MA60-nya juga. Dan ini tampak bahwa sudah 2 hari terakhir Dow Jones menguji untuk berusaha untuk ditutup di atas level MA22-nya, tapi belum berhasil. Sehingga kalau kita melihat dari indikator MACD-nya yang masih posisi dead cross seperti ini, memang selama Dow Jones ini belum berhasil ditutup di atas level MA22-nya atau di atas level 38.900-910, memang, sorry, MA22-nya di kisaran area ya 38.925 ya. Jadi selama Dow Jones belum bisa ditutup di atas level 38.925, memang masih terbuka peluang untuk kembali mengalami koreksi ya dengan level support itu di kisaran ini 38.100 ya. Dan apabila untuk level resisten untuk Dow Jones apabila berhasil melewati level 38.925, ini tuh memang dia ada peluang untuk menguji level resisten yang di sini ya, di kisaran level 39.890. Tapi dengan syarat itu, dia mampu ditutup dulu closing di atas level 38.925. Selanjutnya untuk US Dollar Index, kalau kita lihat US Dollar Index memang ini yang kurang baik, terutama untuk rupiah ya. Kalau kita lihat US Dollar Index saat ini, di mana 2 hari terakhir ini, yaitu kemarin berarti hari Kamis, Jumat, itu kemarin dia berhasil melewati breakdown trendline pendeknya ya, di kisaran level 104.8. Dan kalau kita lihat indikator MACD-nya pun, ini adalah Golden Cross hari pertama ya. Dan sehingga ini mungkin menjadi signal kurang baik untuk mata uang yang berlawanan dengan US dollar, seperti rupiah. Sehingga saat ini US dollar index memang ada peluang untuk kembali melanjutkan penguatan dengan resisten yang terdekat itu di kisaran 105.553. Mana saat ini posisi US dollar index di 105.26. Jadi masih ada peluang untuk kembali melanjutkan penguatan dengan resisten yang pertama di 105.53, resisten yang kedua di 106.28. Nah,
Untuk US dollar ITR sendiri, sorry, sorry. Nah, untuk US dollar ITR sendiri, ini mungkin posisi saat ini memang sedang menguji level resistance di level 16.285-an ya. Saat ini, di mana saat ini sesi satu perdagangan hari ini memang pas di level 16.285. Tapi kalau kita melihat dari indikator MACD yang ada di US dollar DTR maupun kalau kita lihat dari MACD, indikator MACD di US dollar index tadi, memang ini relatif kurang baik ya untuk rupiah. Sehingga apabila US dollar DTR ini mampu pecah atau melewati level 16.285, peluang untuk kembali melanjutkan kenaikan untuk US dollar DTR terhadap rupiah ini menuju ke level 16.380 cukup terbuka. Jadi mungkin untuk 1 minggu ke depan relatif mungkin peluang rupiah kembali tertekan cukup terbuka. Ya, mungkin itu dulu untuk reviewnya. Baik, Pak Dodi. Untuk selanjutnya, sekelas info market, harapannya bisa jadi bahan pertimbangan atau katalis bagi KFB friends semuanya. BI mengumumkan peningkatan cadangan devisa sebesar 2,8 miliar US dollar menjadi 139 miliar US dollar pada Mei 2024. Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah. Nah, cadangan ini memberikan sumbangan atau setara pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri dari pemerintah. Nah, untuk dari makro sendiri, dari US mencatatkan bahwa adanya pengangguran mengalami kenaikan menjadi 4% pada bulan Mei 2024. Dengan adanya kenaikan pengangguran di USA itu secara nggak langsung akan memberikan dampak yang cukup positif untuk pasar-pasar berkembang seperti negara kita. Nah, untuk selanjutnya corporate action RUPS pada tanggal 10 ini, 10 Juni ada RUPS saham Demas, Doh, dan juga Inco. Sedangkan untuk tanggal 11 atau hari Selasa ada RUPS saham AGRS, Aksio, dan juga Goto. Nah, untuk tanggal 12 ada RUPS saham Boga, Budi, MTEK, Eral, GAA, dan juga MDKA. Untuk tanggal 13 ada beberapa RUPS, diantaranya saham BIRD, CMRY, dan juga LT. Nah, untuk tanggal 14 atau di hari Jumat ada RUPS saham Aksi, BCIP, BRPT, dan juga Nobu. Nah, untuk KB Friends yang dividen hunter, hari ini ada Comdet di antaranya saham APLI dengan pembagian dividen sebanyak 5,5 rupiah, MLIA sebanyak 15 rupiah, dan juga MTEL sebanyak 18,27 rupiah, MTDL sebanyak 21 rupiah, dan Toto sebanyak 9 rupiah. Untuk tanggal 12 sendiri ada Comdet saham dividen yaitu JRPT sebanyak 24 rupiah, Mika sebanyak 34 rupiah. Untuk tanggal 13 ada Comdet dividen CEM sebanyak 0,13 rupiah, DSRG sebanyak 22 rupiah, dan JKON sebanyak 4,25 rupiah. Untuk info IPO hari ini ada saham BATR dengan listing price di level 110 yang dimana saham ini berkecimpung dalam manufaktur dan juga perdagangan produk refraktori atau material tahan api. Nah, untuk sekelas info market seperti itu harapannya bisa jadi katalis tambahan untuk KB Friends semuanya. Nah, untuk selanjutnya yang ditunggu-tunggu oleh KB Friends semuanya yaitu stock pick yang sekiranya menarik bisa diperhatikan untuk hari ini atau bisa dijadikan watchlist selama sepekan ini. Langsung saja silakan Pak Rodi. Oke, untuk watchlist memang ada 3 ya untuk saat ini. Mungkin yang perlu BBM bisa perhatikan itu adalah ada BBRI, Gajah Tunggal, dan Panin Life. Yang pertama mungkin BBRI ya. Memang kalau kita melihat
dalam mungkin 1-2 bulan terakhir ini BBRI memang mengalami tekanan jual dari asing yang relatif cukup besar ya. Dan kemarin hari Jumat itu pun asing juga masih relatif masih melakukan penjualan hampir 1 triliun lebih. Itu sisi negatif dari BBRI ya. Tapi kalau saya lihat dari kondisi BBRI saat ini, kalau kita lihat dari indikator MACD-nya ini, ada terbentuk pola divergen positif ya, di mana pada saat di area sini, ini ada swing low BBRI di kisaran 4.660, dan ini ada swing low yang selanjutnya di level 4.300-an ya. Tapi kalau indikator MACD-nya menunjukkan tren kenaikan. Kalau kita lihat di sini, indikator MACD-nya menunjukkan tren kenaikan. Nah, ini relatif kalau kita lihat dari berpacu dari indikatornya masih tinggi, memang ini relatif ada signal relatif cukup bagus ya untuk BBRI ya. Cuma kalau karena kita melihat bahwa BBRI itu asingnya masih relatif jual relatif cukup lumayan besar, kita lebih baiknya kalau kita untuk menunggu level konfirmasi ya. Mana kalau ini indikator MACD-nya sudah menunjukkan signal-signal positif, terjadi divergen positif seperti ini setidaknya kita mencoba untuk menunggu level konfirmasi apabila BBRI ini berhasil pecah dari level resistance downtrend line-nya ini. Nah, resistance downtrend line-nya ini terbentuk dari akhir bulan Maret ini sampai saat ini itu kurang lebih di kisaran area 4.480-an ya. Ya kita bulatkan aja level 4.500. Jadi apabila BBRI ini mampu melewati level resisten downtrend line-nya di 4.500, ini ada peluang untuk BBRI ini mengakhiri tren penurunan jangka pendeknya di sini ya. Jadi ini yang perlu Sobat Happy perhatikan dengan indikator MACD yang sedang memberikan signal positif seperti ini cukup menarik untuk happy friends perhatikan. Dan level support untuk BBRI saat ini ada di kisaran level 4.280 ya. 4.280 sampai 4.310, di mana level 4.310 ini adalah level terendah atau swing low di kisaran tanggal 30 Mei kemarin ya. Jadi untuk happy friends kalian yang memang mungkin mau untuk beli untuk simpen untuk jangka agak panjang, ini memang relatif level-level sekian ini mulai cukup menarik untuk mulai cicil beli ya, cicil beli. Tapi untuk untuk happy friends kalian yang mungkin mau untuk melakukan trading, ya kalau saya sih mungkin lebih menunggu untuk mengambil apabila level 4.480 sampai 4.500-an ini berhasil ditembus ke atas, melakukan pembelian untuk trading lebih aman ya, kalau mau lebih aman ya. Selanjutnya ada gajah tunggal. Gajah tunggal ini juga saat ini setelah dia mengalami koreksi dan dia saat ini sedang menguji level support ini ya di kisaran 1060-an ya, di mana di sesi penutupan sesi pertama ini gajah tunggal ini ditutup di level 1075. Dan ini kami merekomendasikan apabila gajah tunggal ini mampu melewati level resistance downtrend line pendeknya ini di kisaran 1110. Ini juga cukup menarik untuk happy friends perhatikan dengan indikator MACD-nya yang memang masih dalam kondisi dead cross, tapi dalam beberapa hari terakhir ini menunjukkan kecenderungan penguatan ya, walaupun memang belum golden cross, tapi setidaknya bar yang ada di MACD-nya ini sudah mulai menunjukkan pelemahan. Jadi ini juga kami menyarankan untuk menunggu level konfirmasi apabila gajah tunggal ini mampu melewati atau break level resistance 1110, ini juga cukup menarik untuk happy friends perhatikan. Dengan target resistance yang pertama itu adalah di level 1150, itu adalah level EMA 100 ya. Dan selanjutnya adalah di level 1220.
KB Friend mungkin bisa untuk batasin resikonya apabila pecah di bawah level 1055 untuk gajah tunggal. Selanjutnya Panin Life, mana Panin Life ini juga menjadi rekomendasi kami tadi pagi. Ya, di sini sebenarnya kami ulang untuk reviewnya. Panin Life ini berpeluang untuk membentuk pola bullish pennant ya. Mana ini adalah resistennya dan ini area di sini ini adalah level supportnya ya. Ya, di sini. Dan ini kebetulan di area support kurang lebih di area 342 ini juga berdekatan dengan level area support Fibonacci ya, Fibonacci 61% di kisaran 334. Jadi apabila Canyon Life ini berhasil melewati atau break di atas level 350, Panin Life ini cukup menarik untuk kayak bisa perhatikan karena dia berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya dengan membentuk pola bullish pennant ya. Dan Kevin Fan mungkin bisa batasi resiko apabila Panin Life ini pecah di bawah level 334. Dan ini level resistance target bullish pennant di Panin Life ini langsung cukup lumayan tinggi ya. Di kisaran apabila dia berhasil melewati 350, target dari bullish pennantnya ini di kisaran 474. Tapi saya lagi mungkin nggak akan langsung ya, karena kondisi market juga seperti ini, jadi mungkin ini bisa menjadi kurang lebih petanya lah, peta apa dari pergerakan Japan Life apabila berhasil melewati level 350 atau confirm membentuk pola bullish pennant, targetnya kurang lebih ke area 472. Mungkin itu dulu untuk mungkin bisa lanjutkan ke sesi tanya jawab aja Baik, untuk Pak Dodi. topik. Ini ada pertanyaan Pak dari Hmm. Cabin Friends. Iya, Untuk IOTF gimana ya Pak view-nya? ini Karena OTF. ada berita terkait itu Pak, pembayaran tol tanpa perlu berhenti Pak. Sedangkan IOTF kemungkinan ada kata positif Pak terkait itu. Terus terang kalau IHTF sendiri saya juga nggak tahu ini sahamnya. Saya juga terus terang saya nggak pernah ngamatin ya saham ini. Terus terang dari saya nggak tahu juga fundamentalnya juga seperti apa. Saya juga nggak tahu. Cuma kalau kita lihat dari chart yang ada saat ini, IHTF. Ya saya belum pernah gambar sudah lama sekali awal-awal. Termasuk belum lama IPO ini Pak Ya, IOTF. saham belum lama IPO. Kalau kita lihat dari posisi dari apa chartnya yang ada di saat ini, terus terang saya agak merasa ada sesuatu yang aneh ya, karena Gimana Pak? volumenya ya, nggak tahu, saya susah untuk mengatakan, cuma ngeliatin eh, pola Nggak, dari volumenya seperti ini, seperti nggak ya natural Pak. nggak natural gitu loh. Rasanya seperti ada sesuatu something yang nggak natural. Saya susah untuk jelasinnya karena apa. Cuma kalau ngeliatin ini seperti ini volume tinggi, kalau besoknya anjlok kecil seperti ini, kalau naik lagi tinggi lagi, anjlok lagi, ini rasanya seperti volume yang nggak natural gitu loh. Jadi terus terang saya untuk saham IOTF ini saya nggak ngikutin, saya nggak tahu newsnya seperti apa. Cuma mungkin untuk kalau kita katakan secara teknikal, ya ini pun juga sebenarnya masih downtrend ya, masih downtrendnya masih cukup relatif cukup lumayan kuat. Walaupun indikator emasnya sudah golden cross ke atas ya, ini adalah hari kedua atau ketiga ya golden cross. Tapi ya mungkin kalau kayak defense mau untuk memanfaatkan trading jangka pendek aja, ya mungkin setidaknya mungkin dengan kondisi IOTF saat ini, di mana ini juga masih kalau dari chartnya ini memang masih downtrend, downtrend masih dan dia saat ini masih relatif berada di area titik terbawahnya ya. Jadi mungkin kalau Capifan untuk mau tertarik dengan saham IOTF ini ya mungkin
spekulatif buy selama IOTF ini tidak pecah atau untuk new low dari lebih rendah dibandingkan apa 57, ya mungkin heavy friend bisa manfaatkan untuk trading pendek-pendek aja ya, dengan level support di bawah 57 sekaligus juga level sebagai level pengaman, dan level resisten atasnya mungkin di kisaran 80 sampai 86 ya. Tapi sekali lagi terusan kami tidak mengetahui apa sih ini fundamentalnya seperti apa, karakternya seperti apa. Jadi saran saya ya harus disiplin ya untuk saham-saham seperti ini ya. Terus saya nggak ada tahu saham ini. Iya, Heeh. harapannya juga dengan porsi yang diatur benar ya, Disesuaikan dengan disesuaikan. resiko risk management masing-masing ya. Gitu. Baik, Pak Dodi. Ini Pak, selanjutnya ada yang bertanya terkait saham NCKL gimana Pak? NCKL. NCKL. Ini mungkin saya post dulu gambar-gambar yang kemarin. NCKL. Mungkin di kalau untuk NCKL saat ini itu dia sudah mencoba untuk break resistance ya, untuk break resistance dan trend pendeknya dia di sini itu di kisaran kurang lebih 940-an ya untuk saat ini. Jadi untuk NCKL saat ini dengan kondisi indikator yang masih tinggi yang relatif masih ada potensi penurunan lebih lanjut ke bawah, masih lumayan terbuka. Jadi lebih baik kalau saya sih mungkin rekomendasinya lebih ke eh, bear weakness kalian di kisaran 900-an dengan resiko yang relatif lebih kecil ya. Ya, dalam artian kalau sampai NCKL ini tidak berhasil untuk rebound, kita bisa pasang stop loss yang relatif cukup kecil. Ya, apabila kita spekulatif buy-nya di 900. Dengan mungkin level resistennya apabila ini NCKL ini berhasil melewati level 940, itu level resisten yang terdekat adalah bisa 970 ya. Atau ini di kisaran juga, bulan selain ada resisten horizontal, ada juga resisten EMA 200 dan EMA 22 ya, di kisaran 970. Jadi kalau saya spekulatif buy-nya di kisaran dekat 900 dengan target resisten menuju ke 970, 940 dan 970. Pada resiko apabila pecah di bawah 900. Baik Pak. NCKL kalau dilihat secara MA 200, Di bawahnya, iya ya dia Pak. di bawahnya. Makanya itu EMA 200 apabila ini dia berhasil pecah di atas level 940, level EMA 200 menjadi target resistance yang mungkin bisa kita manfaatkan ya. Baik Itu. Pak Dodi. Oke, untuk lebih friends yang bertanya bisa langsung di kolom komentar. Dan untuk lebih friends yang belum tahu bahwa kami, Capital Bridge Kota Semarang, sudah pindah kantor yang awalnya ada di Jalan Sultan Agung, sekarang udah ada di Jalan Gajah Mada nomor 23A. Untuk Capi Friends yang mau main-main bisa langsung saja. Oke, ini next Pak, kemungkinan untuk pertanyaan terakhir yaitu saham ADMR Pak. DMR. DMR juga sama, kemarin dia gagal. Ini ADMR juga lagi berada di level support ya, tapi sekali lagi ini kalau kita lihat dari candle yang terbentuk di sesi satu ini, di sesi satu penutupan sesi satu hari ini, relatif masih tekanan jual masih relatif cukup lumayan kuat ya di ADMR ya, di mana ini candle yang terbentuk di sesi satu hari ini relatif
full candle merah ya, masih posisi full candle merah. Ya, tapi memang ADMR saat ini berada di level area level support di kisaran 1.300 dan 1.270. Di kisaran area tersebut adalah level support untuk ADMR saat ini. Jadi kalau untuk saya pribadi, terus terang saya mencoba untuk wait and see dulu. Kalau untuk ADMR dengan kondisi seperti ini, kita coba tunggu lihat apakah kira-kira di level support area 1.270 ini sampai 1.300-an ini ADMR penurun mampu bertahan tidak membentuk new low lagi ya. Jadi kalau saya masih coba wait and see terlebih dahulu sih dengan kalau melihat kondisi seperti ini, Mas Ian, buat DMR. Ya, Oke. harapan jangan sampai pecah di bawah level 1.270, 1.270-nya, jangan sampai pecah ke bawah itu. Dan Itu. ADMR kalau dilihat termasuk di area support yang cukup ada peluang dan In, kenaikan ya Pak. Ini kan kalau nggak bisa break low lagi ya Pak ya, ADMR. tapi dengan catatan itu 1.270. Karena ini kan dia juga sudah pecah di bawah level EMA 200-nya, Iya. level EMA 200-nya di 1.325. Cuma kalau ngeliatin di ya, saat ini sesi penutupan sesi satu ini, itu dia membentuk full candle merah seperti ini, dan kondisinya indikator emasinya pun juga menunjukkan dead cross yang relatif masih cukup lumayan kuat. Saya sih coba untuk wait and see lebih dahulu ya. Kita coba tunggu bersabar lebih dahulu, lihat apakah level 1.270 ini sampai level 1.300-an ini mampu menahan penurunan dari saham ADMR lebih lanjut ya. Itu. Baik Pak Dodi, nggak terasa udah sampai di penghujung acara. Sebelum kami tutup ada kata bijak. Ketika KB Friends berinvestasi, KB Friends membeli satu hari di mana KB Friends tidak perlu bekerja. Ayah Lataya. Cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya Nasih dan rekan saya. Dan saya Dodi, Sampai jumpa untuk next acara. see See you. you.